Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Rabiah Al-Adawiyah dari kelompok 8. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi sederhana atau CRUD dengan menggunakan Visual Basic dan Microsoft Access. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Indah Melia, dan yang terakhir ada Yuliana Silvia, dengan dosen pengampu Bapak Gali STMkom dari mata kuliah pemrograman visual. Nah, dalam langkah pertama, kita akan membuat sebuah database di Microsoft Access. Nah, ini merupakan tampilan dari Microsoft Access tersebut, yang dimana di sini ada 3 tabel. Yang pertama ada data member, data tamu, dan yang terakhir ada tabel user. Nah, di data member ini kita akan membuat beberapa field. Yang pertama ada nomor, nama, alamat, dan nomor telepon, dimana di sini disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, jika kita akan membuat, saya contohkan di sini ada tabel desain, kita klik saja. Nah, di sini kita akan membuat field dari tabel tersebut. Misalnya ada nomor, ada nama, alamat, dan yang terakhir ada nomor telepon. Kita masukkan ya. Oke. Nah, data tipe yang sering digunakan sendiri itu beragam ya. Ada mulai tanggal atau long text. Nah, di sini saya menggunakan short text saja ya. Nah, untuk menentukan primary key-nya, tinggal klik saja di mana primary key yang akan digunakan di samping kiri dari tampilan Microsoft Access ini. Nah, begitulah ya contoh dari penggunaan atau pembuatan tabel dari Microsoft Access. Oke. Kita lanjut ke project-nya. Nah, di sini ada tampilan form login dari project yang kami buat. Di mana di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada user ID, yang kedua ada password, dan yang di sampingnya itu ada text box ya, yang digunakan untuk menginputkan dari apa yang kita buat. Nah, di sini juga ada tombol button, ada login dan cancel. Nah, login tentunya berfungsi untuk memasukkan atau masuk ke program yang kita buat, dan yang cancel untuk membatalkan atau kalau kita tidak jadi masuk ke program tersebut. Nah, dari project ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat MDL config. Nah, MDL config ini berguna untuk mengkoneksikan database dengan project yang kita buat. Nah, di sini ada beberapa public yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan project dengan database yang kita buat tadi. Yang pertama ada conda, ds, cmd, rd, dan yang terakhir ada lokasi db sebagai string. Nah, di bawah ini yang berfungsi sebagai pengkoneksiannya ya. Ada provider sama dengan microsoft.ac.oleh.db15. Nah, di mana 15 ini penyesuaiannya mengikuti Microsoft Access yang kita gunakan, itu 2000 berapa gitu. Nah, yang terakhir di sini ada source sama dengan db aplikasi. Nah, db aplikasi.accdb ini merupakan nama dari database yang kita gunakan tadi. Oke, setelah itu kita akan masuk ke form login di bagian pengkodingannya ya. Nah, pengkodingan ini juga lumayan penting, atau bukan lumayan lagi ya. Ini merupakan inti dari pembuatan aplikasi CRUD ini. Nah, di mana di sini ada text box-nya ada 2, lalu button-nya ada 2 juga ya. Nah, kita lihat di codingannya. Yang pertama ada text box 1, text box 2, dan yang terakhir atau bukan yang terakhir ada cmd atau button ya. Button dari login dan button dari cancel tadi. Di sini di coding semuanya agar bisa digunakan. Oke, setelah itu kita coba running. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan USR 001 sebagai user ID-nya dan password-nya sebagai admin. Nah, kebetulan di sini tidak dimunculkan karena password. Oke, setelah itu kita akan masuk ke, itu maksud saya. Jadi password chart-nya berguna untuk menyembunyikan password yang tadi. Nah, kalau kita hapus, nah usernya sama kayak yang tadi ya, USR 001. Nah, kalau kita hapus yang tadi, nah jadi kelihatan tuh si passwordnya. Yang tadi kan pakai bintang-bintang gitu. Kita kembalikan lagi biar sesuai lagi. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian pengkodingan di form login, tapi yang bagian bawah. Nah, di sini ada
jika maka, kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa pengkodingannya itu if else. Nah, penjikaan yang pertama, nah di sini kalau misalnya si form loginnya nggak diisi textboxnya, nah messagebook yang akan tampil itu data belum lengkap, silahkan isi kembali. Nah, kalau gitu kita akan disuruh mengisi kembali kalau kita akan masuk. Nah, kalau misalkan kita memasukkan data sudah benar, nah tentunya kita akan masuk. Nah, kalau salah, kita akan disuruh kembali mengisi form login yang tadi. Nah, notifikasi yang akan muncul itu apa kalau kita salah mengisi? Nah, notifikasinya itu user atau password Anda salah. Nah, di sini kita harus mengisi dengan benar atau mengisi ulang form login yang tadi. Nah, di sini juga ada if, rd, hasrow, dan hide tutup kurung. Nah, di sini ada form data. Form data di sini berfungsi untuk kalau jika form login tadi sudah benar, maka akan disambungkan ke form data yang tadi. Nah, oke, form data yang tadi itu merupakan tampilan utama dari project yang kami kerjakan. Misal kita masuk ya. Nah, di sini kita akan melihat fungsi dari button cancel. Kita masukkan user ID dan password yang tadi. Kita klik cancel, maka form login yang tadi akan tertutup kembali. Nah, inilah guna dari close dalam kurung kosong ini. Oke, setelah itu kita akan masuk ke form data yang tadi ya, di sini. Desainnya itu ada master data, laporan, pengaturan, dan keluar. Nah, ini merupakan bagian halaman utama dari project yang kami kerjakan. Nah, di master data ini ada beberapa sub judul. Yang pertama ada data tamu, member hotel, dan yang lainnya ya. Nah, setiap kegunaannya berbeda-beda. Jika kita mengklik data tamu akan munculnya beda, member hotel beda, dan data member juga beda. Oke, kita akan mencontohkan memasukkan subjudul, misalnya data hotel terkini. Nah, kita klik enter saja. Nah, subjudul baru sudah terbuat. Oke, kita hapus lagi karena tidak dibutuhkan. Oke, belum kehapus. Nah, kita lihat ke data tamu. Nah, data tamu ini merupakan isi dari proyek yang kami kerjakan. Nah, data tamu ini di sini namanya form kontak ya. Nah, di pengkodingan form data tadi ada form kontak show ya. Nah, kalau kita buka data tamu yang tadi di subjudul akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada data tamu Hotel de Luna. Nah, di sini kita akan memasukkan data tamu yang hadir. Nah, di sini ada nomor kamar, nama, tipe kamar, nomor telepon, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Oke. Nah, di sini juga penggunaan text box masih berlaku ya. Oke, di sini juga ada beberapa button. Di sini ada 6 button yang berfungsi berbeda-beda. Ada tambah, simpan, edit, batal, hapus, dan keluar. Oke, di bawahnya lagi ada data grid view. Data grid view. Nah, ini berfungsi sebagai penampil si database yang tadi sudah kita konekkan. Nah, di sini ada pengkodingan dari form kontak yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah Melia. Oke, terima kasih. Saya Indah Melia, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proyek aplikasi sederhana ini. Di sini merupakan codingan dari from kontak. Nah, ada sub kosongkan form, kemudian ada sub matikan form. Nah, kemudian ada sub hidupkan form. Nah, selanjutnya ada sub tampilkan data. Nah, jadi pada proyek kali ini kita akan menampilkan data, yaitu data tamu. Nah, ini merupakan codingan dari from kontak
untuk menampilkan data tamu ini ya. Nah, saya akan mencoba buat codingan untuk memanggil. Kita kembali ke desain data tamunya. Nah, kita coba untuk memanggil simpan ya. Nah, pada simpan ini kita menggunakan if else. Nah, jika kita belum melengkapi si data tersebut, maka notifikasi yang muncul adalah data belum lengkap. Nah, untuk penjikaan selanjutnya, ketika kita telah mengisi seluruh data atau melengkapi seluruh datanya, maka notifikasi yang muncul nanti akan bertulis input data sukses. Kemudian, penjikaan selanjutnya, jika kita mengisi data yang sudah ada di dalam database, maka notifikasi yang muncul adalah kode teman sudah ada. Nah, itu merupakan codingan dari simpan ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingan untuk memanggil button edit. Nah, pada bagian ini juga sama menggunakan if else. Nah, jika kita belum lengkap untuk mengisi datanya, maka notifikasi yang muncul adalah data belum lengkap. Kemudian sama juga ketika kita mengisi sudah lengkap, datanya dilengkapi, maka notifikasi yang muncul adalah update data sukses. Nah, sekarang untuk memanggil batal, kita bisa menuliskan call, kemudian matikan form. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk memanggil button hapus, sama menggunakan if else seperti tadi. Jika belum lengkap, maka notifikasi yang muncul adalah tidak akan ada data yang dihapus, dan kemudian jika sudah lengkap, maka notifikasi yang muncul hapus data sukses. Kemudian adalah codingan untuk memanggil button keluar, maka kita bisa menulis me close. Nah, itu merupakan codingan dari form kontak ini ya. Jadi pada project ini kami membuat beberapa form. Yang pertama yaitu tadi form login, kemudian tadi juga form data tamu, dan ada form member hotel. Nah, ini merupakan desain dari form member hotel. Di sini ada nomor member, kemudian ada nama, ada alamat, dan ada nomor telepon. Nah, untuk tombol buttonnya juga di sini ada tambah, simpan, edit, batal, hapus, dan juga keluar. Nah, ini merupakan codingan dari form member hotel tadi. Sebenarnya sama dengan codingan form kontak. Di sini juga ada sub kosongkan, ada sub matikan, ada sub hidupkan, dan ada juga sub tampilkan data. Bedanya di sini kita akan menampilkan data member atau member hotel ya. Nah, kita akan coba panggil. Yang pertama yaitu keluar. Nah, untuk keluar kita bisa menuliskan n untuk memanggilnya. Kemudian tambah, kita bisa menuliskan call hidupkan, sama seperti tadi ya. Kemudian untuk batal, kita bisa tuliskan call matikan dan call kosongkan. Nah, untuk memanggil simpan juga sama, kita menggunakan if else. Jika si data belum dilengkapi, maka notifikasi yang muncul data belum lengkap.
Kemudian penjagaan selanjutnya, ketika kita sudah mengisi seluruh data, melengkapi datanya, maka notifikasi yang muncul adalah input data sukses. Dan jika kita memasukkan data yang sudah ada di dalam database, maka notifikasi yang muncul adalah kode member sudah ada. Jadi sebenarnya untuk codingannya itu sama dengan codingan dari form kontak tadi ya. Hanya saja mungkin dari propertinya saja yang berbeda. Seperti mungkin namanya begitu. Tapi untuk codingannya sama. Nah, untuk sub DGV ini merupakan tempat untuk menampilkan si datanya ya. Jadi ketika nanti datanya telah muncul, maka akan muncul di sana begitu. Nah, untuk codingan edit juga sama ya, masih menggunakan if else. Jadi jika kita mengisi si datanya belum lengkap, maka notifikasi yang muncul nanti adalah data belum lengkap. Dan jika kita mengisi data dengan lengkap, maka notifikasi yang muncul adalah update data sukses begitu. Masih sama seperti tadi. Nah, jadi pada bagian hapus ini sama masih menggunakan if else. Nah, jika kita mengisi datanya belum lengkap, kemudian kita ingin menghapus, maka notifikasi yang muncul berupa tulisan tidak akan ada data yang dihapus. Nah, kemudian jika kita telah mengisi data, kemudian ingin menghapus datanya dengan lengkapnya, kemudian ingin menghapus, maka nanti akan muncul notifikasi yakin akan menghapus, kemudian kita mengkonfirmasi akan menghapus, maka data akan dihapus dan akan muncul notifikasi hapus data sukses. Nah, itu merupakan codingan dari member hotel ya. Nah, baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Yuliana Sylvia. Terima kasih. Setelah tadi dijelaskan buton hapus oleh Indah, buton hapus. Nah, ini di sini kita klik 2 kali. Nah, ini buton hapus seperti ini. Kita langsung saja ke report. Nah, report di sini adalah laporan, ada nomor kamar, nama, tipe kamar, nomor telepon, tanggal check-in dan tanggal check-out. Nah, itu diambilnya dari sini nanti laporan ini. Lalu ada form untuk melihat laporan, ada di form 1. Nah, di sini adalah nanti datanya muncul bahwa laporan tersebut nanti muncul di sini. Nah, setelah itu kita langsung saja kita ke running. User ID-nya kita masukkan WSR 001. Nah, untuk passwordnya kita menggunakan coba login. Passwordnya menggunakan login, apakah bisa masuk? Ternyata passwordnya salah karena passwordnya bukan login, tapi admin. Kita coba masukkan admin, login, nah baru masuk. Yang pertama ada di from MDI ada master data, laporan, pengaturan, dan keluar. Di master data ada data tamu, member hotel, dan data investor. Nah, ini laporan yang tadi saya jelaskan akan muncul seperti ini. Lalu ada pengaturan dan keluar. Coba kita klik keluar. Nah, keluar langsung. Keluar dari aplikasi. Kita masuk lagi WSR 001 dan passwordnya admin. Kita mencoba ke data tamu. Kita mengupdate dahulu mungkin. Nah, kita coba menambah. Bentar.
Nah, kita coba mengupdate dahulu. Ko Chan Song. Nah, kita klik simpan. Kode teman sudah ada karena nomor kamar itu sudah terpakai, jadi kode temannya sudah ada. Kita coba tambah 00. Nomor kamarnya seperti itu dan namanya adalah Raffi. Kita pakai superior room. Untuk nomor teleponnya kita tuliskan seperti itu. Lalu tanggal check-in-nya tanggal 5 bulan 5 2021. Untuk tanggal check-out-nya tanggal 6 bulan 6 2022. Kita input. Nah, sukses kan? Lalu kita hapus. Nah, terhapus. Setelah itu kita ke tombol edit. Kita coba rubah dahulu yang tadi menjadi ditambah ko, karena tadi mau kayak simpan seperti itu tidak tersimpan karena kode teman sudah ada jika disimpan ulang. Nah, yang tadi saya bilang kode teman sudah ada karena kamarnya sudah terpakai gitu. Kita coba ubah lagi dengan klik edit. Nah, maka sudah terganti menjadi Ko Chan Song. Nah, Ko Chan Song. Nah, itu jika kita mengklik batal bahwa tidak bisa mengisi data. Lalu kita ke member hotel. Nah, di member hotel kita coba tambah. Kita masukkan nomor member, lalu memasukkan nama, alamat, dan nomor telepon. Coba kita simpan. Input data sukses dan tersimpan. Kita ganti menjadi Yolina Silvia. Coba edit. Input data sukses. Nah, jadi terganti menjadi Yolina Silvia. Coba kita hapus. Saya kira hapus, yes. Oke. Lalu kita ke tombol tambah lagi nomor membernya, ada namanya, alamatnya, dan nomor teleponnya. Saya masukkan seperti itu. Lalu simpan. Oke. Nah, datanya tersimpan di sini. Lalu kita klik keluar. Nah, langsung kembali lagi ke codingannya karena kita keluar dari aplikasi tersebut. Lalu kita masuk login lagi USL 001, passwordnya admin, login. Nah, masuk. Di sini saya akan menjelaskan from data tamu. Kita coba tambah. Ada 266. Namanya Melia. Kita pakai twin room. Dan kita isikan nomor teleponnya. Untuk tanggal check-in, tanggal 5 bulan 6 2021. Tanggal check-out-nya tanggal 7 bulan 6 2021. Nah, setelah disimpan, data sukses. Nah, kita tadi setelah membuatnya, kita lihat laporannya.
Di sini ada yang tadi saya buat. Nah, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.